Oke, balik lagi nih di Ngomol di episode kedua nih. Sekarang Ngomol bareng sama ini nih dewanya Vespa nih dari Makassar, bukan orang asli sono ya kayaknya sih. Mas Raffi, gimana Mas Raffi kabar? aman. Aman ya Mas Raffi? Capek banget, dari mana nih Mas Raffi? Kayak jauh banget perjalanan nih. Hampir sebulan gue belum balik ini dari. Maksudnya balik mana? Belum balik ke Makassar. Serius? Iya, gue jadi kemarin dari terakhir itu event KSF Kediri. Oke, dari Kediri. Tanggal 26 apa ya? Gue berangkat dari Makassar, terus ke Surabaya, terus event Kediri, terus kalau event di Jawa itu gue nyempetin balik lah ke nyokap di Wonosobo, Jogja, Wonosobo, Bandung, Jakarta, ya terus kemarin tadi baru dari Subang. Gila sih, lu tenaga lu nggak bisa habis tuh mas kayak gitu-gitu. Gue capek mas, udah nyerah deh gue. Mager gue, jauh-jauh gitu udah nggak bisa gue. Kalau sekarang gitu. Nih, kita sempat-sempetin nih waktu ya. Padahal lu besok pagi balik ya. Subuh banget. Ini juga ada apa sih ini sebenarnya? Dijebak jadinya kita mapuy. Apa tadi? Gua keluar nih. Gua keluar. Vi, lu kemana? Nyari makan. Ada Cak Dikwi mau datang, ada Kiki mau datang katanya. Oh yaudah ntar tungguin, gue makan bentaran, gue bilang gitu. Tahu nge-set up. Ngapain Put? Ngetes lampu, gue bilang. Iya, kata dia gitu. Tahu diajakin. Karena gue juga nggak tahu mas, gue bilang, Mas Raffi udah oke belum tuh? Udah lu kemari aja kata aku. Oh ya udah sih, oke. Oh ya udah, capek nggak Jess? Wow, oh ya udah, gue datang aja ya kan. Gue jalan aja di rumah, kecelok. Tahu mas, ayo mas. Ayo apaan? Ayo apaan? Aneh banget kan kalau kayak gitu ya, anjir orang dijebak-jebak tengah malam kayak gini buat syuting ya. Oke aja sih kalau gitu. Aman lah, ams lah. Iyalah, harus kayak gitu lah. Sebenarnya ada Mas Oji juga nih di sini nih, cuman dia nggak mau in frame, nggak tahu kenapa lagi nggak bagus kayak. Kayak gitu sih Mas Raffi, kan lu sebulan mas di Vespa terus gitu, duit tuh banyak banget deh mas, kayak sih mas. Sebenarnya bukan, kita nyari duit juga Ki di jalan. Ya memang, gitu. Cuman gila sebulan kayak Dek Jauh juga nyambung hidup burus gitu maksud gue. Iya. Kecil juga gitu kan. Sebenarnya ya sambil nyari duit juga sebenarnya gitu. Iya. Buat jalan. Iya, tapi nggak nyangka juga mas kita di Vespa udah lama juga ya. Udah lama Ki. Ya lebih lama lu daripada gue lah. Kalau gue mah baru lah. Kita kan ketemu 2000 berapa tuh? Gue ketemu kali pertama juga Tamex ya. Betamex, masih Betamex. Ya hampir ketemu tuh anjir. Oh ini namanya Mas Raffi gitu kan. Oh ya zaman-zaman Rica tuh Rading Cantik. Gue ketemu lo tuh. Malah jadi kerja bareng. Ya gitu dah. Ya, seru sih mas kayak gitu. Mas gimana mas? Lo kan di Makassar populer banget tuh mas ya. Nggak di Makassar doang sih. Gitu. Sekarang gimana sih mas? Apa sih yang lo mau bikin lagi tuh mas? Apa ya, gue belakangan tuh lagi. Ini perabotan belum dinyala-nyalain. Apa tuh? Apa? Ya mas lo. Pemanis buatan guys. Tetap lanjut aja, nggak apa-apa. Nggak apa. Iya, nggak apa-apa. Natural aja nih, Natural masuk. aja. Nah, Anjing nih kayak gini banget ya. jadi caranya tuh begini nih, biar ada cahaya-cahayanya, ya kan? Ini ngasih tip nih buat lo yang pengen kalau misal bikin podcast, ya kan? Enggak sih, ini lagi bego aja, lupa aja sih. Kayak lupa deh, oh ini kayak lu udah ngantuk banget, kayak ini lupa nih orang nih kayak. Lanjut. Iya mas, kan kita udah lama mas lah bikin event bareng, touring bareng lah, main bareng ya, nongkrong Ya. gimana juga udah bareng gitu. Tapi lagi-lagi lu ya tetap aja di Jakarta lagi nih yang rame. Lu kalau di Makassar sendiri sebenarnya rame banget di Makassar maksudnya mas. Kalau dari quantity rame gitu, banget. rame gitu. Cuman ya activity sebenarnya nggak kayak di Jakarta. Kalau di Jakarta kan hampir setiap bulan, hampir setiap minggu malahan gitu. Ada aja kan activity yang melibatkan anak-anak skuter gitu. Cuman kalau di Makassar ya ada aja gitu. Cuman nggak intensitasnya nggak sesering kayak di Jakarta. Oh. Kira-kira kayak gitu. Kalau lu sekitar selama lu kan keliling banyak mas ya, Indonesia lah hampir semuanya lu samperin gitu. Menurut lu tetap masih Jakarta Bandung nggak sih yang nomor satu buat keramaian gitu, secara event, secara activity gitu? Oh iya, masih ibu kota lah, masih megang gitu yang benar-benar yang kayak ya contoh kayak kemarin. Tapi bagus gitu Ki, karena kayak
kemarin kan ada kayak Pace lah gitu kan, bikin vape store gitu, yang dilibatin anak-anak juga gitu kan. Gue senangnya tuh sekarang gini nih mas, gue sempet tuh ngobrol sama Apuy. Gila ya, gue gak nyangka loh di industri, tadinya dari hobi di Vespa ya, tiba-tiba masuk ke industri, terus sekarang pada naik semua gitu kan. Iya bener. Ada yang punya bengkel, tapi bengkel bukan sekedar bengkel gitu. Lo punya barbershop, punya vape store, banyak banget gitu maksud gue. Wah kita main ada untungnya sebenarnya. Iya ternyata ya. Ternyata ada untungnya. Pada akhirnya gitu. Gue nggak nyangka sih sampai kayak gitu. Halo gengs, masuk aja dong. ada gangguan nih sama dia. Sensasinya. Langsung. Kita lagi syuting. Oke guys, kali ini kita masih bersama sajian istimewa. Enjoy. Oke guys, ya ngomongin gak jelas. Harus gak jelas dong, jelas-jelas amat, gila lo. Lu MC di mana? Tadi di Bintaro. Acara apa sih? Cup meeting. Meeting apa event? Cup meeting, Indonesia Cup meeting. Oh Indonesia Cup meeting, event berarti dong. Lanjut lagi nih, lagi ngobrol seru, diganggu gue banyak ininya nih, banyak pengganggunya ya. Podcast macam apa ini? Podcast bebas. Yo, iya. Lu sadar gak sih mas, kita berdua udah tua banget mas. Anjing. Aduh. Lu sadar sih mas, kita udah tua banget berdua mas. Asli gue kadang mikirin tuh mas, anjir gue dia. Iya bener juga. Gue bedanya jauh banget sama gue gitu. Bener kan. juga. Tapi anak-anak kita tuh masih eksis banget gitu kan, apapun gitu loh. Gokil sih buat gue buat sampai situ ya. Bener juga, cuman ya gimana lagi, tapi kita tetap ikut lah ya gitu, maksudnya di jalur. Iya, tetap tren lah ya, ikut tren lah. Kalau gue juga pasti lah mas, kalau kayak gitu ya gimana? Tapi mas, dari sekian perjalanan lu banyak tuh mas Raffi, banyak hal yang dikorbanin gak sih mas? Dengan lu harus pasti ini loh, gitu maksud gue. Oh banyak, salah satu nih Ki, yang sekarang gua sudah tidak bisa menikmati event seperti dulu, event Vespa seperti dulu. Maksudnya? Iya. Nggak bisa nikmatin, mas? Iya, karena ke kanan kiri gua nggak bisa sembunyi gitu loh. Jadi figur mas ya, privacy lu hilang. Nah, privacy gua hilang. Itu yang menurut gua korbanin gitu. Bukannya enak. Salah satu hal besar yang gua korbanin. Ada sisi enaknya, ada sisi enggaknya gitu. Ya enak juga sih sebenarnya gitu. Maksudnya jadi orang yang dikenal gitu. Jadi enaknya adalah karena ketika misalnya kita punya jualan banyak lakunya lah ibarat kata gitu kan. Tapi kan privacy gue semakin sempit gitu. Jadi kayak di event gue udah nggak bisa nikmatin event, udah nggak bisa misalnya kayak gue lagi lihat-lihat lapak gitu, kita mau belanja gitu-gitu, itu tuh udah sulit gitu karena ya banyak yang minta foto gitu-gitu segala macam. Gue happy banget sebenarnya gitu, tapi kan ada momen-momen yang kita capek banget Niki, banget gitu kan misalnya. Terus lu gak enak gitu. Iya, kayak gitu. Ya tapi ya sebenarnya itu yang dari dulu gue sadar gitu, itu yang akan gue korbanin. Iya sih. Gitu karena tujuan gue bikin konten pun dulu memang apa ya? Iya, ada beberapa konteks besar, salah satunya kan edukasi, informasi, kayak gitu kan. Nah, yang harus gue korbanin salah satunya adalah privacy itu gitu. Jadi ya yang penting banyak teman-teman yang happy gitu aja. Nah, gue nggak mau kayak gitu tuh mas. Bener. Kalau gue kan gimana ya, lebih apa ya, gue menghindari in-frame pertama dari awal dulu tuh selalu kayak gitu, tapi kan nggak bisa dicegah. Iya, Kiki ini dulu nih kalau lo inget, awas Ji. Naik skuter, enggak ngambil kopi. Ini cuma pengen ngasih tahu nih, kopi paling enak se-Jakarta. Lu brand ambassadornya ya, enak banget lagi nih. Nih, biar teman-teman pada tahu nih kan. Gaski. Ya gue sih, gue bukannya berusaha menghindari, tapi kan nggak bisa ya mas ya. Terus gue kan kesan gue kan sombong mas ya orangnya. Kalau gue emang meng-image kayak gitu, karena gue nggak mau diganggu. Oke. Kayak gini misalkan, ayo mas gini-gini. Daripada lu dapat kata-kata kasar dari gue dengan gue nolak ya, mendingan gue yang menghindari itu. Gitu. Oke. Seneng sih jadi dikenal orang, tapi
pas gue setelah udah nggak jadi kayak gitu, gue lebih menikmati karena gue puas ke event manapun, nggak mesti dipanggil sana sini, nggak peduli, nggak kenal, bagus lah kalau gue malah jalan kemana-mana lebih menyenangkan. Nah, yang sering gue rasain juga adalah gini Ki, misalnya gini, kayak misalnya ada orang yang gue baru kenal gitu kan, dan mereka ini ngerasa udah deket sama gue. Nah itu yang anjing tuh mas. Mereka ngerasa, ya nggak. Gue fair ya kalau maksudnya gue gini, gue ya. Gitu. Ya maksudnya ini kayak mereka udah ngerasa deket karena mungkin mereka sering nonton sering nonton konten gue segala macam gitu kan. Terus one moment gue ketemu lagi, gue lupa nih misalnya. Gue lupa. Nah itu tuh ada orang yang Raffi sombong nih gini. Padahal gue nggak inget gitu, ngerti nggak lo? Jadi memori gue tuh terbatas banget Ki. Iyalah. Orang kemarin makan apa aja gue lupa gitu loh, ngerti nggak lo? Jadi kayak ngerti banget. Jadi kayak itu yang menurut gue apa ya? Jadi yang lo bilang tadi gitu, itu yang harus dikorbanin gitu. Kadang-kadang kita karena saking banyaknya ketemu orang, apalagi orang-orang baru, ya kan? Ya sorry to say gitu, kalau misalnya temen-temen besok-besok di jalan gue lupa gitu-gitu, itu tuh bukan karena gue pengen lupa gitu, tapi emang beneran lupa gitu loh, maksudnya kayak jadi jangan judge gue sombong gitu, gue sih pengen gitu nyenengin banyak orang, tapi kan kita juga terbatas Ki. Nah kita juga punya titik capek. Lu bagusnya ke situ. Kalau gue mikir dari awal gue nggak punya kewajiban nyenengin lu semua. Gue pengen senang-senang aja kalau gue. Senang-senang sendiri. Iya, kayak gue dituduh, wah lu sombong banget sih Kuy, lu kayak siapa aja. Ya urusan lu, bukan urusan gue. Itu cara gue menikmati hidup gue. Gue punya hobi, kebetulan gue dikenal lo gitu, dan lu mungkin respect ke gue, tapi setelah ngeliat gue kayak gini gak respect, itu urusan lu, bukan di urusan gue. Maksudnya juga gak pengen kayak gitu sebenernya gitu. Ya pilihan lah ya, pilihan masing-masing. Nah, Kiki ini dulu nih, kalau lo ingat account naik skuter ya kan, account yang dulu udah rame banget tuh gitu kan, meme skuter tiba-tiba di ban. karena seronok. Akunnya seronok. Bukan gue yang cabul ya gitu ya. Enggak, kita mah alim ya sebenarnya ya. Yang nggak tahu sih. Kalau itu bebas lah ya, pribadi masing-masing lah gitu. Kalau gue ya ada untungnya gue tidak kembali ke naik skuter tuh karena gue jadi lebih luas di belakang. Gue mau ngapa-ngapain seluas lebih aja. Bebas gitu. Iya, nggak pernah keseret kemana-mana. Kalau gue lebih seneng gitu. Iya. Nggak banyak orang jadi bilang gue sombong lah. Gue siapa? Gue nggak bakal sombong juga buat lo gitu. Tapi gue bersyukurnya satu. Gue kemarin bilang sama Apu itu di podcast sebelumnya. Anjir, gak nyangka ya Puy, circle kita bertahan sampai hampir mau 7 tahun loh gitu. Maksud gue nongkrong gini, masih kerja bareng, nongkrong bareng, walaupun jarang ketemu tetap aja gitu, masih oke gitu. Sedangkan orang-orang baru yang baru mau kenal, baru mau deket, tereliminasi sendiri ya, buat gue ya berarti mereka tidak bisa bertahan. Kalau gue, maksud gue ya, kalau lu mengenal gue sebagai yang wah didewain banget, wah gue gak sedewa itu. Sama Ki, gue juga kalau ada orang ngefans, gue sebenarnya nggak suka, jujur gitu. Karena konteks ketika lu ngefans dengan seseorang, di mata lu orang itu akan sempurna gitu loh. Jadi ketika orang tersebut misalnya ngefans sama gue, terus suatu saat gue salah nih, lu tiba-tiba akan membenci gue gitu. Ekspektasinya ketinggian ya? Ekspektasinya ketinggian gitu. Padahal kita juga, makanya kalau misalnya ada orang yang ngefans, mendingan lu kita temenan aja, gue bilang gitu. Jangan konteks ngefans gitu, jangan. Ngerti sih mas? Iya kan gitu. Susah mas orang diarahin ke situ. Gue sih nggak bisa nggak bisa ngatur ya urusan keinginan mereka pengen lebih dekat sama lo atau yang populer lah. Cuman ya ngertiin juga lah ya kapasitas kita, Bre. Manusia juga. Tetap manusia juga. Iya. Ya tapi gimana lagi, gue sih ya gue jalanin aja. Gue sangat bahagia ketika gue nggak dikenal siapa-siapa, bahkan sekarang gue malah seneng santai kemana-mana. Nggak diharapkan dan nggak mengharapkan gue jadinya. Seru jadinya kalau kayak gitu. Happy pasti itu. Sangat. Daripada kayak Iit kan kemana-mana panggil mulu kan gitu. Panggil kan
ada duitnya. Nah itu. Nah kadang gini juga, gue tadi nih dari insight-nya si It bilang, lu mah kalau ada duitnya doang mau nongkrong, gue selalu jawab iya. Nggak tahu kenapa. Iyalah realistis bro, gile lu. Banyak orang, satu Vespa 1 juta saudara, gue tuh udah buang jauh itu kalau gue. Enggak, sebenarnya konteks itu yang perlu dilurusin Ki. Satu Mungkin Vespa, gini, maksudnya gini, satu Vespa sejuta saudara itu kan luas gitu maknanya gitu. Iya. Maksudnya gini, misalnya gue punya produk nih, Ngopi Q gitu. Satu Vespa 1 juta saudara, lo sebagai teman gue harusnya lo support kita, katanya saudara, lo support dong dengan beli katanya kopi gue, gitu iya kan? Katanya saudara, support dong dengan beli gitu kan, bukannya minta gratisan mulu. Itu bukan saudara gitu. namanya. Iya kan? Iya gitu, maksud gue konteks satu Vespa 1 juta saudara itu harusnya diartiin bisa lebih luas. Harusnya sih mas. Iya kan, gitu. Maksudnya kayak saling support gitu. Katanya saudara, masa nggak support? Lo masa nggak belanja di temen lo sendiri? Iya. Kayak gitu-gitu loh maksudnya. Kalau gue lebih kayak gini, katanya lo saudara sama gue, lo jangan berekspektasi tinggi sama gue gitu. Kalau gue, itu kan ada di situ, gitu. Kan jadi maksudnya lebih luas, pengertiannya lebih luas gitu. Makanya kalau untuk konteks yang berlebihan, gue kalau satu duit gue buang tuh di pala gue. Menurut gue, dan gue nggak perlu mengucapkan itu kalau cuma pengen berteman sama lu, gue rasa ya udah into hati ke hati aja lah ya gitu. Maksudnya lah ngapain pusing-pusing gitu. Ya gue sih nggak maidoin mas. Di Vespa kan tetap aja lah kasarnya adalah percik-percik internal tuh yang selalu ribut, baik tuh selalu aja, dan gue gak mau pernah mikirin itu gitu. Gue selalu cari senang aja. Iya, karena urusan kita jauh lebih banyak kayak daripada ngurusin begituan ya. Mikirin besok makan apa ya? Mikirin pertemanan jauh banget, enggak, gue besok makan ngapain nih, gimana caranya kalau gue ke situ ya sekarang gitu. Nah itu nggak semua orang banyak yang terima tuh mas kadang. Apalagi di era sekarang semua orang tuh makin pinter, makin bisa bikin karya apapun, bebas beropini. Nah, itu tuh yang kadang, kalau orang salah ngertiin, imbasnya parah juga ya buat ke kita juga, kayak gitu sih kalau gue. Tapi mas, gue bertanya sedikit. Tadi kan lo ke JSR nih. Ya. Gimana sih mas kesan lo sebagai orang yang first time gitu main Vespa lama tapi baru first time nih ke JSR? Gitu. Apa ya, JSR ya mungkin karena gue baru pertama kali ya gitu. Maksudnya ekspektasi gue cukup besar dengan event ini gitu. Tapi memang JSR ini kan apa ya, lebih ke roots lah ya gitu. Lebih roots banget, roots banget gitu. Teman-teman skuter yang ya di apa, berbagai macam lah itu semuanya ada gitu kan, dan event segede itu gitu. Cuman kemasannya mungkin kurang menarik menurut gue. Iya. Bebas kan gitu loh maksudnya, dan ini ngebangun gitu kan, maksudnya ya cuman nggak tahu gue JSR yang sebelumnya seperti apa gitu. Cuman maksudnya kayak semestinya sih kayak misalnya contoh kayak booth lapakan, soalnya gue sewa. Lu sewa gitu di situ kan, booth lapakan gitu-gitu harusnya fasilitasnya lebih lah ya gitu. Siap. Kayak gitu. Gue sebagai pelapak nih. Gitu. Terus ya tapi oke lah gitu, maksudnya karena entertainmentnya juga banyak gitu. Terus yang hadir juga banyak gitu. Cuman kalau digarap lebih serius lagi, ini akan keren banget sebenarnya. Gue yakin sih mas, gitu. Kalau gue dari pendapat pribadi ya, gue ke JSR terakhir tuh yang di Sentul tuh, gue terakhir banget tuh yang chaos banget gitu terakhir sih. Chaos karena saking ramenya pasti kan. Ramenya. Bener. Buat gue kan JSR jadi lebarannya anak Vespa di Jawa ya. Betul. Gue ya, itu emang keren. Lu gila, lu cuman, apalagi dulu belum ada sosmed banget ya. Lu bisa datengin masa sebanyak itu. Wah, itu gue keren banget. Kalau buat respect banget. Haji Maman namanya. Itu. Beliau Haji Maman. Gue nggak tahu tuh yang bikin siapa, tuh keren banget. Haji Maman. Beliau dari Banjar Patroman. Saya udah pernah ke rumahnya Haji Maman. Beliau lah pencetusnya si Java Scooter yang default. Ya sama kayak KBSS lah kalau di Sumatera lah. Kayak gitu, buat gue itu acara gede yang keren sih buat gue. Cuman lagi-lagi mas ya, kalau gue dari lagi-lagi sudut pandang kacamata gue tuh,
oknum sih mas. Gue sih nggak peduli mas mau Vespanya gembel, mau lu naik beat pop juga gue nggak peduli gitu. Gue lebih kayak ke oknum sih mas. Kadang tuh yang rebel lu mabuk boleh gitu, tapi kalau mengganggu akhirnya mengganggu kesenangan kan jadi jelek ya. Kasih bikin acara kalau gue malah gitu kesannya gitu. Ke situ sih kalau gue, tapi overall itu sangat ajaib tuh karena JSR udah lebih lama ya dari gue ya. Betul. Gila lu tanpa sosmed aja misalkan dulu tuh bisa ngumpulin orang sebanyak itu. Wah gila, dari penjuri Indonesia kali rela ke situ gitu. Beneran dari penjuri Indonesia. Banget. Tuh itu gua aja sampai ketemu sama beberapa teman-teman dari Sumatera, dari Makassar juga ada gitu-gitu. Wah. Kalau untuk pengumpulan masanya oke banget. Maksud gue udah ada di pikiran lu, wah CSR nih, gua harus tabung tahun depan ke sana tuh udah kayak gitu ya. Wah keren sih gitu. Gue udah tadi sih gue nggak sempet sih kemarin tuh ya, Mas tuh nggak bilang sih gue main gocengan gue ikut gitu, numpang gue seru juga nih. Kenapa sih itu? It kayaknya banyak unek-unek mau di sini It. Ada yang mau ditanyakan netizen? Ada yang nanya nih, apa yang membuat Bang Raffi Lagi live ya? Question box. cinta itu sama Vespa? Apa? Membuat Bang Raffi cinta itu sama Vespa? Cinta itu kadang-kadang nggak bisa dibahasakan sih ya. Si cinta banget tuh. Iya, ya kayak gitu dah. Gitu maksudnya ya suka aja gitu. Kadang-kadang nggak perlu diutarakan lah. Gue sih nggak pernah jatuh cinta sama Vespa ya. Kalau gue suka sama orang yang ketemu. Kalau gue tuh gitu, culture-nya gitu. Iya, karena Vespa kan cuma buat gue ya fasilitas medianya fasilitas gue buat ketemu orang yang nggak pernah gue kenal nih. Tiba-tiba background-nya seru banget ya. Gue jadi sering ngobrol tuh banyak anak-anak Vespa ya gara-gara background-nya dari bermacam-macam bidang lah gitu. Tahu ketemu gitu. Waktu dulu masih MC atau penyiar radio dulu kan gitu. Ketemu Apoy, ketemu Iit dulu gitu, seru banget gitu, akhirnya sampai sekarang jadi wasilah. Iya, jadi seru aja gitu. Gue sih nggak berpikir harus ketemu Vespa, gue mah naik Vario juga cukup kalau gue ada. Kalau gue kayak gitu tuh, ada di situ tuh kalau gue nggak ada motornya. Nggak kepikiran lagi, iya pengen beli lagi nggak kepikiran, sumpah gue udah Harganya udah mahal. ya, gimana ya, beliin kali ya? Enggak. Ya begitulah intinya, kita ya seneng aja, ngobrol-ngobrol, seru. Buat gue selama 7 tahun ini ya nabung investasi pergaulan sih gue akhirnya. Investasi pergaulan. Iya, sekarang gue ketik tuh, gue bisa ketemu lu, ketemu aku, Iit, Oji, dan lain sebagainya lah circle kita gitu. Wah seru banget gitu, nggak nyangka sih sampai udah di level ini gitu. Cuman kalau masih ngelihat banyak yang ribet apalah gitu. Iya. Jadi males gitu. Konflik gara-gara Vespa, aduh. Maksud gue ngapain gitu ya? Gue nggak kesono ya mas gitu maksudnya. Tapi gini, kalau ada yang seperti itu, salah satu yang jadi jurus gue tuh selalu gue ngomong bahwa gini, Vespa is freedom. Gitu. Ada tagline besarnya Vespa, Vespa is freedom itu. Jadi ya udah gitu, Vespa lu ya urusan lu gitu. Mau lu apain, mau lu apain, mau diapain gitu-gitu. Lu mau pakai, mau display, mau diapain, ya udah urusan lu gitu. Yang penting selama lu nggak ganggu orang lain kan, kayak gitu kan gitu. Karena ada juga orang-orang yang kayak aduh cuman gara-gara dikit something gitu-gitu ribet gitu-gitu. Iya mas, kadang ya kalau gue yang ngelihat kenyataan 2 tahun terakhir SK Community ini lebih banyak kegiatan daripada komunitas lo, terus jadi ada obrolan di belakang. Gue sering banget ngelihat kayak gitu kan di sosmed gitu ya. Buat gue ya kalau lu ngirim ya lu bikin aja. Kalau gue sih kayak gitu. Iya, bener. Kalahin tuh kalau gue gitu. Bikin aja. Gue mager, gue udah capek kayak gitu. Ngapain gitu. Bikin aja sendiri gitu. Kalau misalnya lu nggak bisa ikut satu komunitas yang lu pengen, ya udah bikin gitu, bikin sendiri aja gitu. Vespa itu sebebas itu. Sangat. Gitu.
Kalau dari lu ada nggak mas? Yang benar-benar look lu mah nice guy lah mas. Looks-nya. Gitu. Makanya gue bilang looks gitu. Gitu. Cuman gue selama ini nggak pernah ngeliat lu aneh-aneh juga sih. Emang Ya ada-ada aja lah, Ada Ki. aja. Pasti ada lah, Ki. Pasti ada lah dari Masa sekian sih, Mas, ribu. orang kaya lu gitu. Enggak semua followers kita adalah orang yang suka kita. Ya iyalah, Itu followers kan. itu kan campuran ya. Iya kan? Maksudnya nggak semua orang yang follow kita tuh juga suka sama kita gitu kan pro kontra juga lah gitu Iya. kayak gue emang gue akuin nih, gue adalah salah satu aktor yang bikin Vespa mahal misalnya. Oh iya. Iya dong, ya kan gitu, maksudnya dari konten gue lah misalnya. Siap. Tapi satu sisi itu adalah satu-satunya cara, analisa gue pada waktu itu ya Ki, itu satu-satunya cara untuk bikin Vespa kita nggak dijual ke luar negeri. Ya, itu kan objektif lo tuh. Ya objektif gue gitu loh. Jadi kayak ya kita bikin konten, kita mengedukasi, kita cuma ngasih tahu aja Vespa Sprint tuh seperti ini, Super seperti ini, GL kayak gini, SS ciri-cirinya kayak gini, sehingga teman-teman yang punya unit tersebut tuh, oh iya ya, Vespa gua ternyata berharga ya. Ada value-nya. Ada value-nya ternyata gitu loh. Jadi mereka merawat. Dengan mereka merawat, mereka menjaga gitu loh. Akhirnya dari menjaga terus akhirnya value-nya naik. Jadinya mahal gitu. Memang banyak yang diuntungkan, ada juga yang tidak diuntungkan gitu. Contohnya kayak orang-orang yang sekarang misalnya pengen Vespa, aduh udah mahal banget gitu-gitu. Itu kan banyak juga yang ngeluh gitu kan. Cuman ya itu dia, balik lagi itu satu-satunya cara Ki pada waktu itu. Analisa gue ya. Analisa gue satu-satunya cara untuk stop ekspor Vespa supaya aset heritage kita berupa skuter di Indonesia ini tetap terjaga gitu. Karena ketika Vespa mahal di Indonesia, lo nggak perlu jual lagi ke luar negeri. Oh iya. Ya, Orang kayak gitu kira-kira. gitu. Iya kan gitu. Malah justru alhamdulillahnya sekarang kebalikannya, teman-teman di Indonesia malah bahkan banyak yang beli dari luar negeri. Kan gitu. Makanya di sini sekarang ya alhamdulillahnya udah banyak unit-unit yang langka, yang selama ini mungkin dulu gue cuman lihat di brosur, gue lihat di TV segala macam, di YouTube gitu-gitu. Sekarang kita bisa riding malahan dengan Vespa tersebut gitu. Banyak Vespa langka yang ada di Indonesia, dan hampir semua jenis Vespa sekarang ada di Indonesia. Dan Vespa di Indonesia, salah satu kesimpulan gue adalah mahal. Maksudnya di seluruh dunia itu Vespa termahal menurut gue di Indonesia. Gue setuju sama lo tuh Mas Raffi. Gue nggak pernah menyalahkan kalau harga Vespa itu semakin naik. Nggak bisa nyalahin itu. Karena buat gue, ya gue malah nggak ke heritage-nya. Gue lebih kayak dengan mahal, otomatis secara penjual diuntungkan pasti. Betul, pasti. Oh sekarang banyak nih kayak contoh nih, ada jual Vespa, beli rumah, beli sawah, gitu-gitu. Kayak gue lah, kawin, nih Oji nih. Buat gue nggak masalah karena itu menguntungkan, lebih banyak yang diuntungkan buat gue. Kalau misalkan ada yang mengeluh harga Vespa sekarang mahal, kalau lu tahu itu mahal, ya lu nabung atau mungkin ya gitu ya. Bukan berusaha keras, bukan mengeluh dong, iya kan? Kalau buat gue karena akhirnya ya, mungkin lu salah satu aktornya yang bisa ngebawa tingkat skuteris ini jadi yang lebih eksklusif. Kalau gue ke situ malah itu malah bagus gitu. Karena lu akhirnya bisa bersanding, nggak malu lagi lu riding San Mori bareng Ducati kalau gue misalkan gitu. Udah mahal ya, kalau gue jelas udah mahal gitu. Kita nggak udah meskipun kita nggak terlihat mahal ya. Iya dong. Gue tuh punya mahal, sorry Ki, mahal di Vespa nih, mahal itu nggak harus terlihat mahal. Oh iya, gue setuju. Itu yang menarik gitu menurut gue. Kayak Vespa buluk gitu misalnya gitu kan. Itu kan mahal misalnya ya, yang beneran yang untuk tipe-tipe tertentu gitu, mahal gitu. Meskipun nggak terlihat mahal. Iya. Tapi akhirnya kan kita punya standar sendiri ya, dibilang mahal ya. Iya dong. Gitu, punya standar tersendiri gitu dibilang mahal. Ya sekarang akhirnya kan kalau mengakalinya ya, orang yang nggak bisa beli kasih gue main
main di matic dulu, misalnya main di modern dulu, caranya kayak gitu misalkan. Mungkin kalau lu udah punya uang banyak, jual Vespa lu nambah beli klasik nggak ada masalah. Kalau buat gue ini kan salah satu apa ya, keberhasilan sih kalau gue, karena coba kalau harga Vespa sekarang nggak mahal, banyak makin orang random kalau gue jadinya mas. Ya. Sekarang gini deh, kalau lu pasti secara garis besarnya nggak mau kan, lu kalau misalkan kayak gue punya Big Pop gitu, sama lu kayak punya motor kayak Gojek gitu, misalkan gitu kan. Jadi orang random banyak kan, jadi orang jadi fungsional gitu. Jadi motor ini emang buat fungsional, tapi kalau Vespa udah bukan barang fungsional menurut gue. Itu udah modal gue untuk bergaul, itu buat ngupgrade gue secara lifestyle, secara strata dan sebagainya. Gue malah seneng di situ, karena menyenangkan akhirnya gitu. Kalau masalah harga ya balik lagi ke masing-masing. Lu kalau mau pasti berusaha lah. Udah kayak gitu. Harusnya berusaha. Harusnya itu jadi trigger lah. Jadi trigger untuk teman-teman berusaha gitu. Iya. Karena ya emang mahal, tapi kan bukannya nggak bisa kebeli ya, gitu loh. Iya kan gitu. Tahu rezeki lo ada. Iya, makanya harus berusaha. Iya, gitu. pasti kayak gitu. Vespa itu tidak bisa dibeli dengan keluhan, teman-teman. Kalau ngeluh diborong orang lain. Ya, gitulah gitu. Tapi mas, tadi kita ngomongin unit terus. Gue sih sekarang lebih ke circle sih mas. Nah, gue agak buta nih mas. Dalam arti kalau masih Jabodetabek, Bogor, Bandung, gue masih paham lah secara pergaulan. Tapi mas, kayak di luar kota-kota terpencil lah gitu. Nah, bukan ngomong terpencil deh. Yang belum gue samperin, misalkan mungkin Jember, apa lagi dan sebagainya. Sama nggak sih mas? Maksud gue secara pergaulannya tuh? Menurut gue gini, di masing-masing kota ini memiliki, dia punya karakteristik masing-masing ya. Gue pernah analisa gini, gue pernah pergi ke beberapa daerah di Indonesia ya. Salah satunya, misalnya Jakarta. Jakarta ini plural banget lah gitu. Jakarta ini semuanya ada. Semua skena Vespa ada di Jakarta gitu. Tapi ketika kita ngomongin Bandung ini misal ya, contoh ya Jawa Barat, Bandung gitu kan. Bandung ini menurut gua yang kental adalah fashion. Jelas. Skuter, fashion, detail. Wah, ini Bandung nih. Terus Jawa Timur, Surabaya itu dari dulu mereka itu culture-nya adalah speed. Betul. Gitu. Jadi kalau maksudnya ini analisa gue ya, analisa personal ya. Teman-teman boleh setuju, boleh enggak gitu. Tapi Surabaya ini dari dulu memang speed gitu. Jadi kenceng-kencengan motor di Surabaya itu dari dulu, culture dari dulu tuh udah ada gitu. Pride-nya di situ kalau di speed gitu. Gitu. Terus kalau di Jogja apa adanya, original gitu, santun gitu-gitu. Terus beda lagi kalau kita di Merauke misalnya. Anak Vespa Merauke ini yang menarik adalah culture-nya adalah nasionalismenya yang tinggi. Kenapa? Karena dia di perbatasan, paling ujung lah ya, paling ujung timur gitu. Jadi eventnya teman-teman KSC namanya, Kandara Scooter Club kalau nggak salah, di Merauke. Itu eventnya itu setiap 17-an Agustus itu mereka touring ratusan kilometer hanya untuk membentangkan bendera merah putih. Gitu kan. Jadi menurut gua di masing-masing daerah ini punya warna sendiri-sendiri nih gitu. Isunya lah ceritanya. Isunya itu kayak di Merauke dengan nasionalismenya, di Jawa Timur dengan speednya, terus di Bandung dengan lifestyle fashionnya gitu. Di kalau Jakarta nih gabungan semuanya nih. Ada semua nih. Ada semua gitu kan. Bali cewek cantik-cantik ya kalau nggak salah ya. Kalau Bali yang gue lihat, Bali Bali juga banyak macam-macam gitu. Tapi kayak generalnya sih gue agak susah kalau Bali itu, karena apa ya?
Bali itu orangnya banyak yang seniman gitu kali ya, gitu. Jadi mereka itu kayak, gue setuju tuh. Ada di situ tuh. Ada di situ. Iya kan, gitu. Maksudnya sense of creativity orang Bali itu sangat tinggi, gitu. Menurut gue ya. Ya, jadi kayak ya contoh lah ya satu kasus aja kayak Dewa misalnya, si Dewata Restorasi gitu. Dia merestorasi dengan detail gitu misalnya. Itu yang apa namanya, dia kan restorasinya kan oke lah gitu, detail banget gitu, spare part dari baut-baut, dari list segala macam gitu, detail gitu. Itu jadi kayak sense of creativity orang Bali itu kayaknya diaplikasi terekspresikan di situ gitu. Gue setuju sih, karena gue kalau ngelihat looknya mereka tuh asik banget ya. Nah kalau Medan beda lagi. Medan tuh apa ya? Medan tuh banyak Vespa di sana. Jadi sampai sekarang pun teman-teman di Medan itu semangat untuk apa namanya, untuk punya unit-unit skuter yang jarang gitu, yang rare gitu loh. Wah banyak lah. Kuat budget dong berarti ya. Iya. makanya kayak GL nih kan. GL itu kan banyak ketemu di Medan. Pokoknya di Medan itu banyak banget jenis skuter yang ditemukan di Medan. GL, GS, Gocapan. Bahkan 2 tahun lalu aja masih ada Gocapan yang benar-benar ban fine gitu kan. Cuman berapa juta gitu keluar dari rumah orang gitu kan. Itu Vespa VL tahun 50-an gitu, itu tuh cuman berapa juta gitu, itu masih ada di Medan gitu. Dan menurutku ya culture-nya Medan menarik juga gitu. Mereka effort mereka untuk punya jenis-jenis skuter yang macam-macam itu sangat besar gitu. Berarti lu punya ya identity kota lu tuh kayak gitu ya berarti. Iya gitu. Ya itu lagi-lagi ya teman-teman, itu analisa gue yang keliling Indonesia sendiri ya gitu. Nah kalau gue nggak bisa ngomong apa tuh nggak pernah keliling. Kadang gue nggak bisa mas ngomong nggak bisa. Kalau cuma dari sosmed gue nggak pernah look langsung, nggak bisa. Iya nggak bisa nyimpulin sesuatu dari sosmed. Salah, gue nggak bisa. Gue nggak mau tuh yang kayak gitu sebenarnya. Gue sih lebih ke pergaulannya sih mas. Sebenarnya gitu ya. Kok gue yang salah? Bisa jadi gue yang salah. Kok gue nggak ngelihat banyak orang yang benar-benar inisiator. Kalau gue ngelihat di Jakarta, Jabodetabek, Bandung, Bogor udah terlalu banyak inisiator gitu. Tapi untuk daerah-daerah tertentu kayak nggak ada inisiator. Lagi-lagi ya pendapat gue, ya gue hampir bosan dengan kayak cuman acara riding dan gitu. lapakan gue udah gak di situ menurut gue. Karena buat gue lu pasti bisa yang lebih. Ini sih Ki, gue gak tau ya, gue baru menilai beberapa di kota lain kok gak ada inisiatif ke sono ya gitu. Trennya tuh ketika Jakarta udah bikin daerah yang inilah daerah besar kayak Jakarta, Bandung udah bikin, baru yang lainnya pada ngikut. Padahal sebenarnya gue yang pengen nyontoh lu loh gitu, sesekali gue pengen ikut kayak lo gitu loh gitu. Ya. Buat gue bukan mereka nggak mau mikirin, karena kurang inisiator, kurang penggerak kalau gue. Inisiator dan eksekutor ya, jangan lupa ya. Lagi-lagi ya gitu. Nggak semua. Karena yang punya inisiatif banyak. Ya, iya. Eksekutornya. Nggak ada yang ikhlas nating tulus nggak dibayar mas ya. Tapi buat gue mereka tuh pintar-pintar. Jogja tuh kreatif banget daripada Jakarta buat gue bahkan gitu ya. Harusnya ada yang seru nih gue bilang. Tapi gini, ini itu pertanyaan gue pernah ditanya, Vi apalagi ya gitu. Kita Vespa, event, riding, capek gitu loh. Ya, iya. Gitu terus, apa? Udah gitu-gitu aja. Apa nih yang belum ada? Ini gue kasih challenge juga ke teman-teman. Siapa tuh ada yang nonton gitu dan. Yang belum ada menurut gue adalah gue tuh pengen bikin film, tau gak Ki? Susah mas di otomotif mas. Di luar negeri itu kebetulan gue pengen banget ya. Itu dia. Kebetulan gue pengen banget mas film. Di luar negeri tuh udah ada awarding untuk festival film khusus motorcycle tuh udah masa? ada. Oh iya, banyak. Itu yang ada waktu itu siapa ya? Ducati apa gue nggak lupa tuh. Triumph. Selalu bikin tiap tahun gitu. Ya kayaknya Indonesia
harus mencoba sih bikin satu terus submit. Ikut Enggak. aja gitu kalau gue gitu. Iya, Iseng-iseng maksudnya aja. gini, kita setuju lah ya gitu bahwa skuter culture di Indonesia ini sangat besar gitu. Sangat besar dong gitu, Iya, secara iklan, kuantiti iya gitu. lah. Bahkan menurut analisa gua, komunitas Vespa itu beregenerasi gitu, beregenerasi. Jadi tahun ini gue bisa nongkrong sama lo, Yes, mungkin tahun depan beberapa tahun ke depan, misalnya 5-10 tahun ke depan, gue bisa nongkrong sama anak lo Yes. dan satu tongkrongan bervespa, and it's happen gitu. Gue udah beberapa kali nemu gitu, Om, saya anaknya ini. Makanya setuju pas lo bilang kita udah tua loh. Tua banget Iya, ya, gue bilang iya gitu. Om, saya anaknya ini gitu. Wah, teman Vespa gua. Oh iya, gue bilang gitu kan. Itu udah banyak gitu. Bergenerasi gitu. Siap. Sangat besar gitu. Sangat lah. Komunitas Vespa di Indonesia, tapi belum ada film layar lebar yang menceritakan tentang anak Vespa yang ketika gua nonton, anjing, yang ini gua banget nih. Anak Vespa lain yang nonton, ini gua nih kayak gini nih, pernah nih kayak gini nih misalnya. Padahal ya nggak sih gitu, culture-nya gila loh, Vespa tuh gila culture-nya gitu. Iya. Nah ini challenge gitu buat teman-teman, siapa tahu ada yang sutradara atau produser atau gitu. Iya. Ini besar gitu, karena kayak contohnya gue selalu ngasih contoh kayak film 5 cm, lo tau kan? Gara-gara itu orang naik gunung semua tuh. Iya nggak? Iya. Terus filosofi kopi. Iya, gara-gara itu orang main kopi semua. Nah, kayak Oh, gitu loh, gitu Jo. Maksudnya kayak itu kan sebenarnya kan menyasar satu community gitu. Iya. Setuju, Kayak setuju. gitu. Dan Vespa belum ada film yang bisa, wah ini menceritakan anak Vespa beneran gitu loh. Iya nggak sih Ki? Maksudnya setuju nggak gitu? Gue setuju di situ. Cuman kalau gue pribadi, gue selalu punya storyline tuh buat bikin kayak gitu di kantor gue apalagi gitu. Tapi gini, gue memandangnya itu 5 cm dibalut kisah romantisme. Menurut Ya. gue romantisnya kenalin naik gunung itu Oke. kan, wah oke banget. Nah, kalau di Vespa nih mau dikemas sebagai apa nih gitu? Pasti ada. Pasti banyak banget, Pasti kan? banyak banget. Anak Vespa tuh nggak sebodoh itu. Lu pernah Anak bikin Vespa web tuh. series sama gue bareng gitu. Iya. Oh iya. Lu satu prototipe aja bikin kali ya, gue Iya. penasaran. Kayak gitu loh. Bikin kali ya pro web series gitu kan, walaupun ajangnya cuma Ramadan, tapi buat gue sebenarnya ada loh potensi Nih, ke situ. teman-teman yang duitnya banyak banget, ayolah. Iya nggak sih gitu, bikin film yang menceritakan tentang anak Vespa di Indonesia ya gitu kan. Siap. Wah, banyak lah pokoknya sebenarnya harusnya Kalau yang bisa sebenarnya kita sudah mengikuti gitu beberapa. Mapskut selalu bikin kan film banyak jenis mas ya, ada yang Ya. fiksional, ada yang dokumenter. Ya, Kebanyakan dokumenter di kita. kebanyakan dokumenter betul. Iya, cuman yang fiksional nih belum ada nih gitu, yang benar-benar pengadeganan gitu kan, adegan gitu dan sebagainya memang belum ada gitu ya. Gue nggak tahu ya ada apa enggak, tapi belum ada yang kelihatan kalau di mata gue sendiri. Ya, setuju. Kalau dokumenter, wah lu sendiri aja udah dokumenter sendiri tuh kalau Iya, banyak. jalan-jalan keliling Indonesia satu film tuh kalau gue. Iya, benar. Mapsku dikumpulin footage jadi film tuh bisa Iya. 5 jam tuh kayaknya tuh kayak Iya, gitu iya. kan pasti gitu. Iya, itu dokumenter, gitu. benar. Itu dokumenter gitu. Cuma kalau Gaski yang Pelayaban, terus Paradise-nya Mapskut. iya, tapi kalau Banyak sebenarnya kalau dokumenter banyak banget Banyak ya, banget, banyak karena masing-masing klub, masing-masing komunitas mereka bikin, iya siap. ya kan gitu. Ya untuk dokumentasi diri sendiri gitu, tapi nggak bisa dikonsumsi. Maksudnya bukan nggak bisa ya, semua orang bisa konsumsi. Maksud gue film layar lebar yang kayak iya. wah filosofi kopi, yang kayak catatan akhir sekolah. Iya bisa aja ada Sekolah gitu. ya? Iya benar, catatan. AADC, Iya. tahu AADC kan? Nah, tahu gua daripada lu. Oh iya. Buat gue Kayak gitu. itu masih bisa hal yang menarik buat diangkat ya di Vespa itu, karena lu banyak kisah Pengen gitu gua. sebenarnya. Pengen karena kayak gini. Nilai-nilai yang ada di culture-nya anak Vespa itu banyak ya. Contoh simple aja. Di jalan papasan
klakson Siap, atau siap, siap. angkat tangan kayak gitu-gitu. Itu tuh Itu nggak nilai ada itu. benar. itu menurut gue value yang ada cuma di anak Vespa. Oh, iya. Kayak contoh nih misalnya kayak kita lagi riding terus ada lubang kaki kita set. Iya. Itu nggak ada maksudnya Di klub motor ada Mas. ada ya Di gitu. klub motor Tapi maksudnya itu dikemas di sebuah film dan dimasukin tuh nilai-nilai kayak gitu. Terus yang solidaritas tinggi, yang mogok pasti ada yang nolongin. Iya, kayak siap, gitu. siap. Itu tuh menurut gua nilai-nilai yang kudunya diangkat gitu di lewat film itu dia tadi gitu. Menurutku seperti itu. Iya. Kalau gue punya sudut pandang berbeda tuh dari lo. Kalau gue buat di film kan, yang tadi itu bisa dimasukin sebagai pemanisnya, Bro. Iya, emang Itu sebagai manis. Nih poin-poin kita bervespa ini yang kita masukin. Gitu. Iya. Kan storyline panjang tuh apa ya gitu. Gue sebenarnya udah jenuh tuh Mas kalau ngebahas di filmnya touring lagi tuh gue nggak mau gitu. Banyak konflik gitu. Betul. Sebenarnya banyak konflik yang masih banyak lagi tuh gitu. Ternyata lu kartel narkoba atau apa lagi gitu. Kan Ya. ada yang tahu kan itu tuh banyak Bener. cerita hal yang menyenangkan buat gue, banyak yang menarik gitu. Bisa masih diangkat. Nah, gue gara-gara lu bilang film tadi Mas, makanya gue bilang tadi kita kekurangan inisiator apa kekurangan kepedean. Tuh kayak gitu gue jadi mikirnya tuh. Apa lu sebenarnya punya tapi lu nggak pede gitu buat, dan nggak ada support system yang pas gitu. Belum ketemu aja kali ya. Iya. Karena harusnya ketika kita kalau inisiatif ada kan gitu, Oh, maksudnya pasti inisiatif ada, gue yakin ada banget gitu, tuh. ada gitu kayak gua, dan kita kan udah lama gitu di Vespa sehingga kita udah banyak pelajaran gitu. Kayak misalnya lihat aja klub ya kan, misal contoh nih, Yep. satu komunitas pecah bikin lagi, terus pecah lagi bikin lagi Iya. anaknya, kayak gitu pokoknya. Iya. Itu tuh akan siklus itu akan berlangsung terus menerus tuh. Jadi dan Pasti ada aja sadarnya bikin dia pas tua, lagi. ngapain ya? Iya. Ya gitu sih Mas, menurut gue gara-gara lu ngomong film sih tadi. Karena buat gue, gue sama tuh pemikiran kayak lo, kalau ada film tuh wah seru banget sih buat gue. Minimal gini, minimal untuk dokumentasi cerita besar gitu, bahwa kayak contoh misalnya perjalanan touring anak Vespa, contoh perjalanan Dekja kemarin, Siap. keliling Indonesia 2 tahun, itu tuh buat orang awam itu tuh masa sih gitu. Ya, pasti nggak belum tentu percaya kan. Iya kan gitu, maksudnya kayak serius lu gitu, yang Jauh setahun itu gitu nggak pulang-pulang gitu. orang jangankan itulah gitu. Iya. Vespa, kita naikin Vespa dari Jakarta Bali aja, masa kuat sih, gitu loh. Iya. Padahal ada ratusan orang bahkan ribuan orang yang menikmati Vespa dengan keliling Indonesia gitu loh. Banget. Ya kan. Nah, itu juga dimasukin di film gitu. Jadi kayak kumpulan cerita-cerita, kumpulan scene, sub-scene Iya. Vespa itu tuh harus ada di film tersebut gitu. Gue pengen tuh sebenarnya tuh. Gue sih dari dulu, dari kapan gue sebelum 2020, sebelum pandemi gue udah mikirin bikin film tuh seru. Cuman ini siapa yang nonton ya gitu. Siapa yang mau biaya produksi ya? Kalau gue kan kayak gitu ya. Yang nonton, jadi gini Ki, caranya Ki. Gue udah punya jawabannya. Apa jawabannya? Supaya yang nonton ini bukan cuma anak Vespa, caranya adalah dengan masukin juga aktor-aktor yang profesional gitu. Jadi satunya sih memang itu. salah satunya itu, karena gini, ya Indonesia tuh kadang banyak yang nonton film nggak peduli filmnya apa, yang penting Nicholas Saputra. Selalu lah kalau itu Ya nggak? Setuju Kayak gitu. Intinya kayak gitu. Tapi makanya gue bilang kalau misalnya memang ada orang yang mau bikin film harus niat bener-bener gitu, harus total, karena ya justru kayak bintang-bintang film yang sebenar-benarnya kayak Nicholas Saputra mungkin, Chico Jericho, atau Maudy Ayunda misalnya gitu kan. Itu kita masukin tapi jadi cameo aja Ki. Iya, Maudy Ayunda bawa T4 aja langsung viral gitu. Iya, bener kan? Kayak gitu ya. Iya, itu cara kita untuk nge-grab si penonton-penonton yang bukan Vespa gitu. Kayak siapa sih? Yang jadi Habibie siapa? Reza Haradian. Nah, Reza Radian.
Iya kan, kalau ada, tapi kita jadiin cameo aja, jangan pemeran utama. Biar budgetnya dikit maksudnya, Ki. Mereka juga belum tentu mau tuh, Mas. Kan gue udah di star ini ya, gue udah suruh cameo ya. Kayak gitu kan pemikirannya lah. Dian Sastro kita ajakin. Aduh, ya enggak? Kayak gitu. Tapi jadi cameo aja, jadi gitu. Itu kayak makanya kayak kemarin film apa sih yang film apa yang Iko Uwais? The Red mah. The Red ya? Kalau yang terakhir itu siapa? Yang orang sini diajakin Hollywood. Oh iya, si Iko Uwais di apa? Film ini ya. Yang ini kan apa yang sama Expendable 4. Ya, Iko itu ya? Uwais, iya. Ah, iya, Expendable 4 ya. Iko Uwais tuh. Itu lo tau kenapa Iko Uwais diajakin? Kenapa? Karena itu orang Indonesia. Iya. Karena Indonesia marketnya gede banget. Ngerti nggak lo? Ngerti lah. Jadi itu cara jualannya kan. Cara jualannya biar itu. Biar gue bisa masarin di Indonesia gitu nih. Biar supaya orang Indonesia pada nonton. Orang Indonesia banyak banget kan. Iyalah. Gitu. Wah, ada nih, bangga nih kita orang ada aktor Indonesia yang main di Hollywood, bla 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 bla. Padahal kan sebenarnya kan itu cara mereka untuk narik market strategi Indonesia. Marketingnya pasti kayak gitu, di film pasti ada gitu. Secara memang skill mumpuni kan, apalagi gitu kan. Iyalah, udah pasti kayak gitu. Ya, gua sih, gua setuju sama itu Mas Raffi. Cuman gua selalu ya, itu kan bumbu kalau gue tuh bilangnya, cara dan strategi marketingnya. Gue tuh lebih kayak based on tetap di storyline-nya sih gitu. Apapun filmnya, karena gue sering film storyline. Gue jarang film yang bioskop tuh jarang. Gue lebih banyak nonton film-film festival gitu. Gue gak kenal tuh orangnya siapa tuh. Tapi karena gue kasih aja dia nonton aja gitu. Tapi kan memang susah ya. Kayaknya kan memang susah ya. Kesana ya arahnya gitu. Tapi buat gue ya lagi-lagi, gue jadi formula sempurnanya adalah based on storyline lu bener, yang disertakan bener gitu, talent-talentnya ya bakal jadi maksimal sih gitu. Harusnya lah, masa nggak ada sih? Ya selalu kayak gitulah gitu. Coba dijawab dulu. Tips ngebangun brand sama mengelolanya sampai jadi yang kayak sekarang. Konsisten sih ya. Sama lagi jawabannya. Kan bener Ki kan? Itu yang susah lah. Tadi susah banget. Itu yang susah gitu. Jadi gini, dulu ya awalnya kayak gue vote ya, kita ngomongin Instagram lah, gitu, platform Instagram gue deh, platform Instagram gitu. Dulu kita kalau posting foto sendiri nggak ada yang suka, like-nya cuma dikit. Kalau pasang foto Vespa banyak yang suka. Ibaratnya gitu kan. Oh, berarti gue di situ aja gitu. Dan selain kegelisahan yang tadi ya, kayak ekspor Vespa pada waktu itu, terus kayak minimnya edukasi teman-teman Vespa mengenai Vespa kayak gitu. Minimnya referensi mengenai Vespa di platform YouTube misalnya, itu kegelisahan yang yang bikin gue berkonten. Dan akhirnya ya keterusan gitu kan. Dan satu lagi juga, lo harus suka dulu dengan apa yang lo lakuin. Lo seneng kan yang lo suka, terus ada orang yang respon kan? Kayak gitu kan? Iya, kayak gitu. Jadi gue bikin apa lagi buat ngasih dia gitu. Seneng, jadi bikin terus, bikin. Makanya dulu nih, gue sampai punya prinsip gini Ki. Apa tuh? Satu karya satu hari. Maksudnya kan gitu, maksudnya, dan karya itu berupa apapun gitu. Lo story, lo foto, lo video, lo cuman bikin caption misalnya gitu. Yang penting lo produktif. Ya kan, bikin aja terus. Dan lo tentuin lo akan menjadi personal branding yang seperti apa. Kayak gue kan dulu gini, di Vespa dulu, waktu gua menganalisa, waktu itu tidak ada satupun orang yang berani tampil di depan di kalangan Vespa. Ya untuk menjadi sosok ceritanya, gitu, untuk menjadi sosok di kalangan teman-teman Vespa gitu. Kenapa? Karena ketika misalnya ada yang muncul, kayak gua dulu awal-awal muncul, banyak yang nyinyir Ki. Ya pastilah. Iya kan gitu kan. Mas, gue tuh enemy Mas. Gue tuh banyak musuhnya dulu. Nah kayak gitu. Jadi memang cobaannya akan berat gitu. Tapi
fokus dan konsistensi lo akan kebayar pada akhirnya menurut gue. Iya. Kalau gua mah nggak mesti berkaca ke diri sendiri. Gue berteman sama Danang lama ya. Dari nol. Danang iya. Tahu dari nol sampai sekarang. Danang salah satu satu inisiator gua. Maksudnya kayak dia menginspirasi gua juga untuk Gua berteman sama Danang tuh saking ngefans ya di Facebook. Zaman Facebook masih Instagram. Gue ketemuin dia kalau gue gitu penasaran gitu. Ternyata ya sama aja kayak gue juga, konsistensinya dan dia suka sama itu, ya udah gitu. Masalah orang nggak suka urusan dia. Ya, bikin gitu. aja gitu. Itu hal paling berat sih, konsistensi buat gue gitu. Betul. Apa ya? Kan lu kalau nemuin brand personality, kalau kita yang orang awam ya kayak gue misalkan, atau lu dari awal gitu, ketemu dengan sendirinya kalau konsistensi, gue yakin banget. Iya. Pasti dengan sendirinya. Yang penting lu seneng, Ki. Yang gue seneng. Yang penting lu seneng ngelakuin itu gitu. Seneng gitu. Ya kayak gue, karena gue seneng Vespa, ya udah gue happy aja ngelakuin itu. Mau orang bilang apa, mau bilang apa, udah gas aja. Gue agak ini sih mas, agak kecewa satu. Apa tuh? Kan naik skuter image-nya brengsek ya, mas. Sekarang gue baik aja salah, mas. Baik aja salah ya? Baik aja nggak bisa. Lu begitu, mas. Padahal gue biasa aja, kagak ngapa-ngapain. Jadi ke bawah gitu. Tapi gue senang, gue berhasil ya ternyata. Buat ngarahin orang kalau kayak gue. Nge-branding kayak gitu ya. Iya, gitu. Sampai sekarang nggak percaya kali. Gue pasti aneh kali buat mereka gitu ya. Gue sampai kayak gitu. Iya. Ya gue berhasil di sisi lain buat gue. Gue sangat seneng lah kayak gitu-gitu. Karena gue sukanya sekarang kayak gini mas, gara-gara sosmed orang jadi mikir brand personality atau brand bisnis ya. Jadi orang mulai mencari ciri khas gue gitu. Gue yakin semua orang tuh pengen nyari ciri khasnya, cuman konsistensi mas. Gue setuju sama lo, makanya konsistensi itu paling berat. Paling berat, betul. Danang butuh 4 tahun tuh buat mencapai kayak gini. Gue butuh 3 tahun buat mencapai kayak dulu gitu. Dan sampai sekarang masih oke aja. Berarti butuh waktu dan butuh yang banyak hal yang panjang. Ya iyalah. Gue tuh sampai di level yang benci sama gue musuh sampai sekarang teman mabok gitu kalau gue udah kayak gitu aja. Akhirnya gue jelasin, gue tuh nggak bisa dikomplain di sosmed, lo nggak mau. Ya terserah lo, tapi pas lo ketemu gue pasti lo bakal bertempat yang beda. Karena gue nggak separah itu juga buat gue. Gue seneng ngobrol, kalau gue kunci gue seneng ngobrol aja. Jangan-jangan gue dapet ilmu baru dari lo. Tuh, kalau gue di situ. Pasti kalau kita ngobrol pasti dapet ilmu baru. Pasti. Zaman gue naik skuter kan mas, gue tiap malam minggu gue tuh selalu keliling tuh Jakarta ya, nongkrong gitu sama anak Vespa manapun gitu, nongkrong mabok bareng. Tapi ngobrolnya bener, bukannya ngaco gitu, nggak ngomong Vespa, bahkan ngobrolnya udah wah seru-seru banget. Dari situ gue enak ya ketemu orang baru, dapet yang seru-seru gitu. Ya diniatin aja buat belajar terus gitu. Ngobrol kan belajar Ki gitu. Ya iyalah. Lo ya kan? Gue pasti akan bisa ngambil pelajaran dari lo, ilmu dari lo, begitupun juga sebaliknya gitu. Kalaupun salah ya nggak usah diambil kan ya mas ya? Iyalah. Ya itu kadang orang berekspektasi mendewakan tuh, gue benci kadang mendewakan tuh. Bener. Lu bisa memfilter tuh salah atau benar. Makanya mas, misalnya orang, mas saya ngefans banget sama mas, jangan mas, saya bilang jangan ngefans, kita temenan aja, gue bilang. Selalu gue ngomong gitu. Karena gue tahu. Karena besok ketika gue bisa salah juga Ki. Iya, apalagi gue mas, gue gampang banget salah lah butuh. Kalau gue kan ya bukan pura-pura sotoy, gue lebih kayak yang gue tahu sekarang ini. Lu percaya syukur, nggak percaya ya udah. Nah kalau gue kayak gitu tuh. Tapi kan orang sebagai yang misalkan suka sama kita, maunya kita bener aja ya. Maunya kita bener aja. Padahal kita manusia juga. Gitu. Manusia anjir kayak gitu-gitu, jadi paksain lah kalau gue. Seru banget sih mas. Ya gue sangat bersyukur lah sampai sekarang di circle yang gue pilih ya. Walaupun gue udah nggak main Vespa, nggak riding, tapi anak-anaknya seru-seru gitu. Karena gue selalu ke orang ya, bukan ke Vespanya gue nggak peduli. Iyalah. Gue selalu ke orangnya. Nah makanya gue pun sebenarnya seperti itu Ki. Gitu. Gue pun sebenarnya kan bukan apa Vespa kita, tapi bagaimana kita bervespa, bagaimana kita bergaul gitu kan. Kayak gitu. Itu yang sering juga gue obrolin gitu. Makanya ya kalau ada konflik gitu gara-gara Vespa, aduh ngapain sih Gue gitu mager, ya sih? karena gue mager gitu. Karena kalau gue ngomong
lu kalah semua dah gitu. Karena bukan itu konteksnya. Bukan itu konteksnya, benar. Iya, karena gue sampai seneng-seneng jadi puyeng kepala gue gitu. Makanya gue menghindari masuk grup, Mas. Jarang banget gue masuk grup. Grup gue paling Paradise doang tuh udah. Gak ada. Gue malah keluar grup yang lain, gue nggak ikut di situ gitu. Gue nggak mau basa-basi orangnya kan. Kalau mau senang-senang, ayo udah kayak gitu aja gitu. Kalau buat gue rasa kalau ngomongnya project ya bisa chat pribadi bahkan. Nah, kalau kita nggak mau puyeng, gue ada di grup dah. Gibah. Gibah yang ada ya. Walaupun gue seneng juga, kadang-kadang seru-seruan doang gitu. Ya pokoknya menyenangkan lah gitu. Katanya kapan nikah? Ngentot dua-dua orangnya lagi nih. Iya ya. Ini mah Kapan-kapan. pertanyaan bukan buat dia doang, buat dia. Iya betul. Iya, makanya buat dua orang. Kapan? Katanya kapan? Kiki, Hah? lo kapan nikah? Kan nikah itu kan urusan jodoh ya gitu. Jodoh kan udah ada yang ngatur ya. Ya udah mengalir aja. Iya, biar aja Allah yang ngatur, ngapa sih? Iya, ngatur udah. Kayak gak punya agama aja nanya-nanya kayak gitu. Orang jodoh udah diatur, ngapain nanya-nanya, pusing gue mau jawab. Itu sama kan, jodoh terus maut itu kan maut udah. Allah yang ngatur kan. Iya. Berarti itu tuh sama pertanyaannya kayak kapan lu mati? Iya, sama gitu. Terus ngapain kalau gue ya? Gue jawabnya ya terserah kalau gue, suka-suka gue. Oke nih. Oke. Apa nih closing statementnya nih Mas? Kalau gue sih, gue senang banget nih ketemu Mas Raffi. Akhirnya mengganggu dia padahal balik subuh gitu kan. Tapi gue pengen ngobrol sih. Sampai gue kejar-kejar, sampai dijebak kalau gue gitu aja. Dan hasilnya buat gue resultnya circle tuh skuter itu menyenangkan seperti itu kalau lu bisa nikmatinya. Kalau buat gue masalah lu pengen jadi apa di skuter, jadi apa itu lu terlalu rumit kalau kayak gitu. Jalanin aja, bakal ketemu kok. Karena gue merasa gue atau Mas Raffi atau teman-teman gue di sekitarnya tuh udah karena senang aja. Masalah gue nanti cuan dapat apa ya, itu bonus aja ya. Bonus. Karena kalau lu tujuannya jadi cuan ya salah kalau buat gue. Tapi kalau itu mikirnya cuan mah bonus, lu bakal long happy. last tuh. Iya, bakal happy, bakal long last terus tuh ada di situ. Menurut gue di situ. Gimana Mas Raffi? Apa ya? Aja ya. Iya, apa sih? Masing-masing orang punya cara sendiri untuk happy ya, untuk berbahagia gitu. Jadi ya lakuin aja apa yang lo suka gitu, apapun itu, Vespa terus atau apa aja gitu, berkonten atau apapun gitu. Pokoknya lakuin aja lah yang lo senang ya. Apa juga nggak suka Vespa kok, apa suka video, suka duit. Tenang aja gitu. Ya udah nih. Cukup sampai sini ya. Kita jumpa lagi di episode 3 nanti. Gue nggak tahu tuh sama siapa nantinya ke depannya. Semoga lebih asik lagi sih. Kalau gue sih di sini pengen ngobrol-ngobrol, bagi-bagi seneng-seneng aja. Iya. Tuh intinya tetap ya, lu pantau terus nanti di YouTube Mapscoot. Pokoknya kita setiap nanti mungkin ya ke depannya bakal ada setiap minggu bakal ada program main ngomul bareng gue. Ngomul itu apa dong? Entah ngobrol mulu, ngomong mulu bebas kali ya. Ngobrol. Ngomul. Iya, karena kita ngomong terus aja. Ngomong, ngobrol mulu atau ngomong mulu? Ngomong mulu kali ya. Kan dari tadi kan ngomul, tapi nggak tahu artinya apaan ya kan? Iya, karena Halo? seenggaknya gua sebagai pelaku, Mas Raffi sebagai narsum keluar semua aja obrolan. Iyalah. Ya itu yang penting kalau buat gue. Pokoknya jangan sampai lupa ya. Lo pokoknya pantau nanti di YouTube Mapscoot, pokoknya ngomul bareng gue sama banyak nanti narsum yang lainnya. Dah, see you, dadah. See you, assalamualaikum.